Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ini adalah minggu permulaan puasa ya. Sejak hari Rabu kita ada kebaktian Rabu Abu. Dan untuk saudara dan saudari yang hadir pada waktu itu, yang hadir memenuhi Dewan Hosana dan Dewan Glory. Tidak cukup lagi, ada lagi satu bilik evangel. Kehadiran 1.100 lebih orang. Luar biasa. Alangkah baiknya kalau setiap minggu di kebaktian 7.30 dan 11.45 kita hadir dengan kehadiran 1.000 lebih. Sebelum pandemik saya difahamkan bahwa All Saints, kehadiran mingguan untuk jamaah bahasa Malaysia 7.30 dan 11.45 itu mencapai 1.000 lebih. Tetapi setelah pandemik, kehadiran kita paling kuat 7.000 lebih dalam kebaktian. Tetapi saya mendorong saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya Kristen perayaan sahaja. Ada perayaan-perayaan tertentu, perayaan-perayaan seperti Rabu Abu atau mungkin Kamis Putih, Jumat Agung, Christmas baru kita mau datang. Tapi mari kita datang setiap minggu karena kita akan bertemu dengan Tuhan dan iman kita sebenarnya dikuatkan apabila kita berada dalam hadirat Tuhan. Jadi minggu ini kita bercakap tentang Allah yang sempurna. Allah yang sempurna. Jadi setiap manusia mencari kepastian dalam hidupnya. Kita ingin dikenal, diterima, dan disayangi. Tetapi di dunia ini, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, tiada siapa yang benar-benar mengenali kita sepenuhnya. Itu termasuk orang yang dekat denganmu. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anak-anakmu. Tidak sepenuhnya sesama kita boleh mengenal satu dengan yang lain. Bahkan orang yang paling rapat dengan kita pun tidak dapat memahami setiap perasaan kita, pikiran kita, pergumulan kita. Ada saatnya kita merasa kesepian, tidak dihargai. Atau kita menghadapi kesukaran yang membuat kita bertanya, adakah seseorang yang benar-benar memahami saya? Pernah menghadapi keadaan seperti itu? Orang yang dekat sekalipun tidak mengerti pergumulan dalam hatimu. Mazmur 139 yang dibaca sebentar tadi, ini membawa kita kepada satu kebenaran yang menghiburkan, satu kebenaran yang memberikan kita harapan, satu kebenaran yang memberikan kita kekuatan baru. Kebenaran itu ialah Allah itu sempurna. Sempurna dari segi mana? Pengetahuannya, kehadirannya, dan kuasanya. Bahkan Dia lebih mengenali diri kita sendiri berbanding kita mengenal diri kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Dia kenal kita, Dia sentiasa menyertai kita, bahkan Dia menciptakan kita dengan tujuan yang indah, dan Tuhan menghargai hidup kita. Jadi ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama-sama supaya kita mengetahui Allah kita itu sempurna. Mulai sifat-sifatnya, ada 3 sifatnya menurut Mazmur 139 ini. Dan bagaimana kita memberi respon kepada Allah kita yang sempurna. Yang pertama, Allah Maha Tahu. Sebut bersama dengan saya, Allah Maha Tahu. Dalam ayat 1 hingga 6 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam ayat-ayat ini memaparkan atau memberitahu kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sempurna dari segi pengetahuannya, sebab Allah itu maha tahu. Dikatakan di situ Allah itu mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Dia tahu tindakan kita. Sama ada kita duduk atau berdiri, sama ada kita berjalan atau berbaring, semua tindakan kita ini diketahui oleh Tuhan. Bahkan pemikiran kita, dari jauh Tuhan melihat, dia sudah tahu apa yang ada dalam pikiran manusia. Dan bukan itu saja, bahkan perkataan kita sebelum diucapkan, Allah sudah tahu apa yang ada dalam perkataan kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa tidak ada rahasia di mata Tuhan. Semuanya terbuka. Kenapa? Karena Allah kita itu maha tahu. Dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Dia tahu tindakan kita, dia tahu pemikiran kita, dia tahu perkataan kita. Semuanya tiada rahasia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita berusaha menyembunyikan sesuatu daripada sesama kita. Orang selalu bertanya, apa kabarmu? Ya. Apa jawabanmu? Saya diberkati oleh Tuhan. Oh, bukan itu ya, itu yang Kiki Aryawan. Saya diberkati oleh Tuhan. Bukan, ini bercakap tentang apa kabarmu. Kadang-kadang dengan wajah yang ceria kita mengatakan kepada teman kita atau sahabat kita yang mengatakan itu, bertanyakan kabar, kita mengatakan kabar baik. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita jujur dengan keadaan dalaman kita, sebenarnya kita ini tidak baik saja. Tetapi kita coba untuk menyembunyikan reality yang ada di dalam hidup kita. Kita tidak mau orang lain tahu pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak mau mereka tahu ketakutan yang kita alami, kegagalan yang kita alami dalam hidup kita. Kita coba sembunyikan semua ini di hadapan orang. Dengan wajah tersenyum, kita seperti mau menyampaikan message yang bahwa kita ini baik-baik saja. Tetapi kalau kita jujur, sebenarnya kita sedang menangis. Menangisi pergumulan yang berat yang kita alami di dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh mengelabui manusia. Kita boleh merahasiakan sesuatu kepada manusia, tetapi kita tidak boleh atau kita tidak dapat menipu Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Segala tindak tanduk kita diketahui Tuhan. Pemikiran kita Tuhan ketahui. Perkataan yang belum kita lafazkan Tuhan tahu. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Bagaimana dengan dosa? Masa saya kanak-kanak dulu, inilah pikiran kami sebagai kanak-kanak. Kami berpikir kalau mau buat dosa, buat di tempat yang tersembunyi. Bagi kami pada waktu itu, tempat yang tersembunyi itu di mana? Di bawah kolong rumah. Karena di atas kami ada lantai, di atas lantai itu ada atap. Jadi kami berpikir itu tempat yang paling tersembunyi sehingga Tuhan dari surga pandang ke bawah, oh tidak nampak.
Karena ada atap, ada lantai. Itu pemikiran kami masa kanak-kanak. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan mengatakan Allah itu maha tahu. Di tempat yang tersembunyi sekalipun kita melakukan dosa, Tuhan tahu. Kita boleh menutup dosa kita di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya kelihatan. Jelas terlihat di mata Tuhan. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Pada musim puasa ini. Salah satu tanda abu yang diletakkan di dahi kita. Ya, pada hari Rabu itu kalau Anda hadir. Salah satu tandanya ialah kita ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sadar kita ini berdosa. Dan oleh sebab itu kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita tidak boleh menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa yang diakui itu diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau dosa yang tidak diampuni artinya, kalau dosa yang tidak diakui artinya belum ada pengampunan. Jadi dosa itu bukan dosa yang 1-2 yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Tetapi sepatutnya kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kita akui itu di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati dan bertobat. Kenapa? Karena Tuhan melihat segala sesuatu. Termasuk dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Dengan penuh kejujuran kita mengakui pergumulan berat dalam hidup kita. Kita akui kita ini berdosa dan memohon pertolongan Tuhan. Memohon pengampunan Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tahu siapa kita. Tuhan itu tahu segala sesuatu rahasia kita. Tuhan tahu. Jadi kita datang kepada Tuhan. Kalau kita dalam pergumulan, datang kepada Tuhan, aku itu di hadapan Tuhan. Kalau kita memang ada dosa, aku itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat segala-galanya. Tuhan itu maha tahu. Yang kedua, Allah kita itu sempurna. Karena Allah kita itu Allah maha hadir. Sebut bersama dengan saya, Allah maha hadir. Jadi hati-hati sebut perkataan ini ya. Hati-hati. Jadi bukan maha hadir tapi mahadir. Allah kita itu maha hadir. Bukan mahadir ya. Maha hadir. Dalam ayat yang ke-7 hingga 12 dikatakan. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini persoalan pemazmur. Kemana dia boleh melarikan diri? Dan pemazmur sendiri, Daud sendiri mengakui, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di hujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tuhan itu maha hadir. Dalam ayat-ayat ini Ayub menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hadirat Tuhan. Dia coba melarikan diri, pergi ke langit, pergi ke dunia orang mati, pergi ke hujung lautan, bahkan pergi di tempat yang gelap sekalipun. Firman Tuhan mengatakan, aku ada di situ. Tuhan hadir di mana-mana sahaja.
Dalam kebaktian 7,5 saya mengatakan Tuhan hadir di kebaktian 7,5 bahasa Malaysia. Dalam masa yang sama Tuhan juga hadir di kebaktian Filipino 7,5. Dan dalam masa yang sama Tuhan juga hadir di kebaktian bahasa Inggris 7,5 di katedral. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada masa yang sama Tuhan boleh hadir di mana-mana. Bukan hanya di kota Kinabalu, tetapi di seluruh belahan dunia ini. Di tempat yang terpencil sekalipun, Tuhan hadir. Karena Tuhan itu maha hadir. Ada kalanya kita merasa Tuhan itu terlalu jauh. Kita rasa Tuhan itu di surga. Kita di bumi. Seolah-olah Tuhan tidak tahu penderitaan saya. Pergumulan saya saat ini. Sehingga kita mempersoalkan di mana Tuhan dalam masalah yang saya hadapi. Di mana Tuhan berjanji akan menyertai saya ketika saya berhadapan dengan masalah. Di mana Tuhan? Dari bertanya tentang di mana Tuhan, akhirnya kita mulai menunding jari kita dan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita rasa kita sendirian. Ketika kita menghadapi masalah, cabaran, pergumulan dalam hidup kita. Pernah menghadapi keadaan seperti ini? Pernah? Oh, puji Tuhan, semua di sini tidak pernah. Pernah menghadapi? Pernah. Semua orang. Selagi kita manusia, selagi kita bernafas dalam dunia ini, masalah itu silih berganti. Kadangkala ketika kita menghadapi masalah-masalah itu dalam hidup kita sudah terlalu berat sehingga kita rasa, di mana Tuhan? Kita rasa Tuhan tidak ada di samping kita. Tetapi firman Tuhan, Mazmur 139, pemazmur sendiri, Daud sendiri mengakui, kemana dia dapat menjauh rohnya Tuhan. Kemana dia boleh melarikan diri. Di tempat-tempat yang disebutkannya, Tuhan mengatakan, aku ada di situ. Pada saat kita mengalami pergumulan yang berat, orang tidak mengerti pergumulan kita, saudara dan saudari, di situ pun sebenarnya Tuhan hadir. Tuhan ada di sana. Ada peribahasa mengatakan kawan ketawa senang dicari. Kawan ketawa ya, pada masa kita sehat, pada masa kita mempunyai segala sesuatu, senang kita mencari teman-teman. Senang kita mencari kawan-kawan yang boleh bersuka cita bersama dengan kita. Tetapi kawan menangis itu sukar dicari. Pada waktu orang itu sudah kehilangan segala-galanya, tidak lagi mampu untuk belanja kawan-kawannya, 10-3. Dulu ada istilah itu ya, 10-3 itu. Yang senyum-senyum itu tahu itu maksudnya. Sekarang mungkin bukan lagi 10-3 ya. Berapa? Kalau orang itu jawab pasti dia salah seorang penggunanya. Ya 10-3. Tidak ada lagi. Kawan-kawan yang dahulu itu sudah meninggalkan dia. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, seorang sahabat sejati adalah seorang yang selalu ada, baik dalam keadaan kita sehat ataupun susah, baik dalam keadaan kita senang maupun susah. Ini sahabat yang baik. Tetapi selalunya pada waktu kita sudah sengsara, pada waktu kita sudah kekurangan, kawan-kawan yang dahulunya menemani kita itu satu persatu mulai meninggalkan kita. Tetapi saudara-saudari, ada satu pribadi
yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan titik terendah dalam hidup kita, pribadi ini selalu hadir. Pribadi ini selalu menyertai kita. Pribadi ini selalu mau mengangkat kita, memulihkan keadaan kita. Pribadi itu ialah Allah sendiri. Sebab Allah Maha hadir dalam semua musim kehidupan kita. Baik itu musim yang senang ataupun susah, musim sehat maupun sakit, musim gembira maupun musim sedih, Tuhan hadir dalam semua musim di dalam hidup kita. Saya suka dengan satu pasukan bola sepak, mutunya ya, slogannya. Liverpool, you never walk alone. Maksudnya, engkau tidak pernah jalan sendiri. Walaupun kita sendirian berjalan, tetapi kita merasakan kita tidak jalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Sangat menarik lagu penyembahan sebentar tadi. Lingkupiku dengan sayapmu. Kemudian dalam korosnya mengatakan, di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada dalam firman Tuhan, dalam Mazmur sebenarnya yang mengatakan seperti ini. Yang dikenal sebagai burung Raja Wali. Allah itu seperti burung Raja Wali. Di saat badai bergelora, dia melebarkan kepak sayapnya dan dia mulai terbang tinggi. Jadi kalau kita minta Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu, saudara dan saudari, pada waktu kita dalam pergumulan yang berat sekalipun dalam hidup kita, seperti ada badai bergelora, kita boleh terbang bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan di situ, aku tenang sebab engkau Allahku. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan selalu hadir. Dia mengetahui apa yang kita alami. Dia hadir dan dia akan menguatkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Yang penting kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang melingkupi kita dengan sayapnya yang kuat itu. Ketiga, Allah itu sempurna sebab dia Allah Maha Kuasa. Bersebut dengan saya, 1, 2, 3. Allah Maha Kuasa. Dari ayat 13 hingga 18. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam rahim kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bahagian-bahagian bumi yang paling bawah. Maksudnya dalam kandungan ibu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan seterusnya. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Allah itu bukan hanya maha tahu, dia mengetahui tentang seluruh tindakan, pikiran, perkataan kita. Tetapi dia juga Allah yang hadir dalam setiap pergumulan kita. Bahkan dia itu maha kuasa karena dia yang menciptakan kita. Daud menggambarkan bagaimana Allah itu membentuk manusia dengan penuh keajaiban sejak dalam kandungan rahim ibunya. Jadi setiap manusia itu hasil karya
tangan Allah yang luar biasa. Kehidupan kita bukan kebetulan, tetapi direka dengan tujuan oleh pencipta kita. Jadi saudara-saudari, kalau kita mengetahui Allah itu maha kuasa, Dia yang menciptakan kita, Dia yang membentuk kita dalam rahim ibu kita, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur mengatakan, kejadianku dahsyat katanya, aku benar-benar menyadarinya. Adakah kita seperti pemazmur, kita sadar bahwa hidup kita ini luar biasa? Atau kita menganggap, kenapa saya bukan macam si Anu ya? Dia tinggi, saya ini rendah. Dia ini cantik, saya ini sedikit cantik. Dia ini tampan, saya sedikit tampan. Hidungnya tajam seperti udang, tapi hidungku tajam ke dalam. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, daripada kita menyadari betapa unik, betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan mencipta kita, kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau yang suka drama Korea, nampak pelakon-pelakonnya, kalau perempuannya itu jelita, cantik, jelita, rupawan, apalagi? Iya. Kalau nampak pelakon lelakinya, wow, handsome, tampan, kaca. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu sebenarnya ada kecantikan yang semula jadi, ketampanan yang semula jadi. Tapi biasanya pelakon-pelakon itu mereka buat apa? Pembedaan plastik, semuanya palsu. Daripada kita terikut-ikut dengan mereka, kenapa kita tidak menyadari inilah caranya Tuhan menciptakan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau selama ini kita menganggap diri kita ini rendah di hadapan orang, karena mungkin fisikal kita, mungkin wajah kita, mungkin hidung kita, dan sebagainya, saudara dan saudari, di mata Tuhan, kita ini sangat bernilai sekali. Di mata Tuhan, kita ini penting sekali. Karena apabila Tuhan menciptakan kita, itu tidak berlaku secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya. Ada seorang penulis buku, Rick Warren. Dia menulis kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini dicipta oleh Tuhan. Dan yang menarik katanya, orang yang diciptakan oleh Tuhan itu wujud dalam dunia ini karena ada tujuan Tuhan yang tertentu dalam hidup orang itu. Ini termasuk anak-anak yang tidak diingini. Ada pasangan yang terlanjur lalu pasangannya mengandung, hamil. Dan anak itu dilahirkan. Ada anak-anak yang secara sah lahir tetapi orang tuanya tidak menghargai. Tapi Rick Warren mengatakan bahwa itu termasuk anak-anak yang lahir di luar nikah. Anak itu lahir bukan karena orang tuanya yang accident, tetapi anak itu wujud dalam dunia ini karena Tuhan ada rencananya dalam hidup anak itu. Jadi setiap kita, siapapun kita, apabila kita ada dalam dunia ini, Tuhan ada tujuannya. Tuhan ada rencananya di dalam hidup kita. Tidak kebetulan kita ada dalam dunia ini. Tuhan ada rencananya. Dalam ayat 19 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak,
Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Pemazmur apabila dia mengetahui, dia menyadari kejadiannya itu dahsyat, ajaib. Ketika dia dibentuk Tuhan dalam rahim ibunya, Tuhan sudah ada rencananya. Tuhan sudah ada tujuannya. Semua itu tertulis dalam kitab Tuhan. Bahkan hari-hari yang dibentuk itu sudah ada walaupun kita belum lahir dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah menetapkan rencananya. Jadi apabila kita hadir dalam dunia ini, kita mesti paham, kita mesti mengerti bahwa kita wujud karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan apabila kita menyadari ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ya mari kita capai rencananya dalam hidup kita. Mari kita penuhi rencananya dalam hidup kita. Jadi tidak payahlah kita mau susah-susah hati, iri hati kepada orang lain. Orang lain begini-begini, kenapa aku begini-begini. Tidak perlu. Mungkin orang lain ada kekuatannya yang tersendiri. Tetapi dalam masa yang sama setiap yang kuat ada kekuatan, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna seperti Allah. Dalam hal tertentu ada kekuatannya. Tapi dalam hal yang lain dia juga ada kekurangan. Mungkin dari segi paras rupa orang lain ada. Kita mungkin kurang sedikit. Tetapi belum tentu kekuatan kita itu ada dalam diri orang itu. Jadi setiap kita dicipta begitu unik. Dan di mata Tuhan kita ini sangat berharga. Jadi hargai diri kita. Sedari bahwa Tuhan yang menciptakan kita dengan tujuannya. Sedari kita ini dicipta dengan begitu unik, begitu dahsyat, begitu ajaib. Pemazmur menyadarinya, apa yang dikatakannya? Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Bukannya kita mengutuk diri kita, kekurangan kita dan sebagainya. Tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah menciptakan kita sehingga kita ada di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, hargai dirimu. Kamu itu bernilai di mata Tuhan. Kamu itu lebih berharga daripada berlian. Hargai dirimu. Tidak peduli bagaimana penampilan fisikalmu. Yang penting di mata Tuhan. Kita itu begitu bernilai sekali. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan diri kita. Karena di mata Tuhan kita itu unik. Percayalah bahwa dalam hidup kita ini ada rencana, ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita belum menyadarinya. Tapi pasti kalau Tuhan membentuk kita, menciptakan kita, kita hadir dalam dunia ini, sudah pasti ada tujuannya. Dan salah satu tujuan yang disebutkan oleh Rick Warren, yaitu kita ini dicipta untuk kesenangan Tuhan. Bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi hidup kita ini kesenangan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan. Salah satunya menciptakan kita. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah Maha tahu. Dia tahu segala-galanya tentang kita. Dia tahu kelemahan kita, dia juga tahu dosa kita. Kita datang kepadanya dalam kelemahan, kita akui kita lemah, kita tidak mampu. Dan kalau ada dosa, akui dan minta Tuhan mengampuni kita. Allah Maha hadir. Dia ada pada musim-musim hidup kita. Semada musim hidup kita itu kita berada di atas ataupun di titik terendah dalam kehidupan kita. Tuhan hadir. Dan oleh karena Tuhan hadir, dia pasti menyertai kita. Dia tidak pernah
meninggalkan kita sendirian. Dan Allah itu maha kuasa. Dia yang menciptakan kita. Jadi jangan menganggap diri kita rendah karena kekurangan-kekurangan yang kita ada. Kalau kita menganggap diri kita rendah, itu seperti kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Kau cipta hidung saya tidak mancung ke depan, tapi mancung ke dalam. Itu seperti kita sebagai ciptaan, kita komplain kepada pencipta kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus hargai diri kita sendiri. Karena di mata Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, kita ini bernilai. Kita ini begitu bernilai di mata Tuhan. Sehingga anaknya yang tunggal Yesus Kristus itu diberikan kepada manusia untuk mati di atas kayu salib. Dia mati untuk saya yang berdosa. Dia mati untuk orang yang, ya siapalah kita di hadapan Tuhan. Tapi dia mati, artinya kita ini bernilai di hadapan Tuhan. Jadi hargai diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang sempurna dalam segala sesuatu. Allah yang maha tahu dalam apapun tindakan kami maupun perbuatan dosa yang kami lakukan. Tuhan tahu. Dan itu mengajar kami untuk datang kepada Tuhan, mengakuinya, kelemahan kami, mengakui dosa kami dan mohon pertaubatan, pengampunan. Allah itu maha hadir dalam segala musim hidup kami. Tuhan hadir. Oleh karena Tuhan hadir, maka Tuhan menyertai kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Dan Allah yang kami sembah itu Allah yang maha kuasa. Dialah yang menciptakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apapun bentuk fisikal kami, siapapun kami, di mata Tuhan, kami ini begitu bernilai sekali. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.